Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, di hari Minggu Paskah, kita bersama-sama kembali merayakan Paskah. Tentunya pada hari ini di tempat tinggal kita masing-masing dan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini. Tuhan izinkan kembali merayakan Paskah, di mana kami mengenang kembali peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan memberikan kemenangan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepadamu penuh dengan pengharapan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati kami, berbicara kepada kami secara khusus lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami semua boleh dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati bagian firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dalam nas firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita bisa bersama-sama melihat apa yang menjadi bagian yang bisa kita renungkan daripada firman Tuhan ini. Tema yang saya berikan pada hari ini kepada kita sekalian adalah kebangkitan Yesus membawa pengharapan baru. Nah, saudara-saudara, tentu di dalam setiap perayaan Paskah kita sering kali mengenang tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, bagi setiap orang, saudaraku, bagi pribadi-pribadi, dalam merayakan Paskah memiliki kebahagiaan tersendiri, memiliki arti tersendiri bagi mereka. Dan itu merupakan momen yang biasanya selalu dilaksanakan oleh setiap umat Kristiani di seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu dalam mengungkapkan ekspresi, dalam mengungkapkan rasa bahagianya, dalam mengungkapkan rasa sukacitanya, setiap orang berusaha sedemikian rupa pada waktu Paskah memberikan rasa kegembiraannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh kita bisa melihat bersama-sama bahwa di gereja-gereja ortodoks seperti di Rusia, di Yunani, di Eropa Timur, mereka menyatakan luapan kegembiraannya, menyatakan luapan sukacitanya pada saat merayakan Paskah dengan menyapa setiap orang Kristen di sekitarnya itu di dalam bahasa yang khas, saudara. Ada yang berkata begini pada waktu bersama-sama berpapasan, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Lalu kemudian orang menerima salam itu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan menjawab, benar, dia sudah bangkit. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam perasaan sukacitanya, oleh karena Kristus sudah bangkit, diresponi dengan sukacita. Paskah selalu membawa kepada pengharapan yang baru bagi umatnya. Sebab dalam peristiwa Paskah, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maut telah dikalahkan, dan kita mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 memberikan kepada kita kekuatan bahwa Yesus memberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pengharapan baru yang bagaimana di dalam peristiwa Paskah ini, yang tentunya kita rayakan bersama-sama lewat kebangkitan Yesus Kristus, dapat menjadi renungan kita. Yang pertama dari nas yang sudah kita baca dan renungkan, saudara, bahwa di ayat 1 dengan ayat yang ke-8 kita menemukan pengharapan yang pertama adalah pengharapan untuk dipulihkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam peristiwa ini
para wanita yang sudah menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus dari awal sampai kepada kematiannya, bahkan tergantung di kayu salib, memiliki perasaan yang sedih. Dan pada saat Yesus mati, mereka memiliki duka cita yang dalam. Mereka tidak mampu menahan perasaan yang begitu dalam itu di dalam hati mereka. Mereka tidak mampu untuk melihat Yesus dalam kondisi harus disalibkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka sungguh rindu untuk bertemu dengan Yesus sekalipun Yesus sudah mati. Setelah 36 jam mereka tidak lagi melihat Yesus yang sudah dikuburkan. Mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dalam duka cita mereka, dalam rasa sedih mereka, dalam rasa kehilangan mereka yang terus menyelimuti mereka. Walaupun mereka hanya melihat jenazahnya Yesus di dalam kubur itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sana, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah saudara-saudara, tentu mereka datang di dalam duka cita yang dalam. Tentu mereka datang di dalam rasa kehilangan yang begitu besar menyelimuti hati mereka. Bahkan mungkin mereka cuma berharap pada waktu itu untuk bertemu dengan jenazahnya Yesus, hanya dengan mengurapinya dengan minyak dan memberikan rempah-rempah serta meminyaki tubuhnya. Tapi belum sempat mereka berbuat demikian, di ayat yang kedua kita bisa melihat terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran malaikat itu begitu luar biasa sehingga menggoncangkan keadaan di sekitarnya. Dan kehadirannya tidak hanya membuat sekitarnya menjadi terkejut, tapi justru kehadirannya juga memberitahukan tentang kebangkitan Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat itu dia memberitahukan bahwa sesungguhnya Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi justru dia memberikan kabar sukacita bahwa di tengah-tengah suasana yang sedih akan ada kegembiraan yang akan dimiliki oleh para wanita ini. Berita tentang kebangkitan Yesus disertai dengan fakta bahwa dia tidak lagi terbaring di situ dan Kristus benar-benar sudah bangkit. Kebangkitan Yesus telah memulihkan keadaan para wanita yang datang dengan kehilangan pengharapan, dan dalam keputusasaannya mereka menjadi orang yang berpengharapan. Kebangkitan Yesus telah memulihkan dari kesedihan dan duka cita menjadi sukacita yang besar. Nah saudara-saudara, peristiwa Paskah akan membawa transformasi di dalam hidup kita dengan mengubah keadaan kita yang mungkin saja kita saat ini diliputi dengan kesedihan. Yang mungkin saja Bapak Ibu Saudaraku, kita sedih karena tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang terdekat dengan kita seperti yang biasa kita lakukan. Kita tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang di dalam persekutuan, di dalam gereja seperti yang biasa kita lakukan. Mungkin ada perasaan sedih di hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, perasaan sedih, perasaan duka cita
yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin saja kita begitu sayangi. Mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Namun percayalah, melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, kita akan dipulihkan dari rasa sedih itu. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, kita akan memiliki sukacita yang besar dan bahkan kekuatan untuk bisa menjalani segala sesuatu di dalam hidup kita dengan baik. Kristus telah bangkit bagi kita, memulihkan keadaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Dan pengharapan itu adalah pengharapan untuk dilepaskan dari rasa takut. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di ayat 4, ayat 5, ayat 8, dan ayat yang ke-10. Pengharapan untuk dilepaskan dari rasa takut. Saat peristiwa kebangkitan ini terjadi, ada para penjaga-penjaga yang pada saat itu diutus untuk menjaga kubur Yesus. Mereka berjaga sedemikian rupa supaya kubur Yesus tetap aman. Mereka berjaga sedemikian rupa supaya apa yang diisukan, apa yang dimunculkan oleh orang-orang di sekitarnya, ataupun mungkin pernah mendengar bahwa berita tentang Yesus yang akan bangkit itu datang kepada pemerintah Romawi, sehingga mereka mengutus para penjaga-penjaga ini. Dan di situ ketika Yesus bangkit, para penjaga-penjaga ini menjadi ketakutan, dikatakan di ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Bahkan perempuan-perempuan ini juga menjadi ketakutan, saudara. Mereka takut tentunya karena peristiwa ini bukanlah peristiwa yang biasa terjadi. Ada orang yang sudah mati, kemudian dikuburkan, lalu tiba-tiba saja saudaraku bangkit dari antara orang mati. Ini adalah peristiwa yang di luar daripada logika, luar daripada pemikiran. Tetapi itu benar-benar terjadi. Dan peristiwa ini memang akan mengagetkan dan sangat mengagetkan bagi semua orang yang menyaksikannya pada waktu itu. Tapi malaikat yang datang itu berkata begini, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, malaikat ini memberikan kata-kata pengharapan, mengeluarkan kalimat dari mulutnya untuk menguatkan mereka, supaya mereka tidak takut dengan situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Justru memberanikan mereka untuk tetap kuat. Nah, saudara-saudara, tentu malaikat ini berkata di ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Sekarang mereka tidak lagi takut. Para perempuan ini ketika mendengar berita dari malaikat ini tidak takut lagi. Mereka tidak lagi bimbang, mereka tidak lagi ragu, karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang terjadi dengan kubur Yesus. Mereka telah melihat batu itu terguling. Mereka telah melihat bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan tidak ada di situ. Dan Yesus sendiri berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-10, "Jangan takut." Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketakutan dapat melanda siapa saja. Ketakutan itu tidak memilih orang. Ketakutan itu tidak memilih status sosial. Ketakutan itu tidak memilih keadaan atau tempat, saudara. Kapan saja serangan ketakutan itu bisa menerpa setiap orang. Dimanapun orang berada bisa merasa takut. Dan ketakutan itu bisa datang dengan sesuka hatinya.
Apalagi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam kondisi iman yang lemah, ketakutan itu muncul, kekhawatiran itu muncul. Dan itu merupakan senjata yang sangat mumpuni yang dikerjakan oleh iblis untuk membuat kita tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Dan mungkin bisa terjadi demikian, saudara. Karena memang ketika ketakutan itu lebih banyak, kekhawatiran itu lebih banyak muncul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, saudaraku, maka sesungguhnya itulah yang akan mengikis pengharapan kita sedikit demi sedikit, dan kita akhirnya menjadi orang yang putus asa. Pertanyaannya bagi kita sekarang, ketakutan apa yang sedang melanda kita? Saya tidak tahu ketakutan apa yang sedang melanda kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita sedang takut dengan kondisi peristiwa yang terjadi di dunia ini sekarang? Apakah kita sedang takut dengan situasi ekonomi yang terjadi sekarang? Atau kita takut dengan keadaan masa depan kita, saudara? Kita takut dengan keadaan di sekitar kita, keluarga kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bangkit dari antara orang mati dengan memberikan pengharapan untuk kita dilepaskan dari ketakutan itu. Peristiwa Paskah, dalamnya ada kebangkitan Yesus, akan melepaskan kita dari setiap ketakutan-ketakutan yang melanda hidup kita. Sebab Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut dan mengalahkan ketakutan itu dan memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 9 dan ayat yang ke-10, pengharapan akan dibebaskan dari rasa takut pada kematian. Kalau kita memperhatikan di sana Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus hadir bagi murid-muridnya, dia memberikan keberanian bagi mereka untuk mendekatinya, saudara. Yang ketika Yesus berkata kepada mereka, salam bagimu, sapaan yang tidak asing bagi telinga mereka. Dan Yesus berkata bahwa sesungguhnya salam bagimu ini menjadi bagian yang terus Yesus katakan kepada mereka pada saat di mana Yesus melayani dan bersama-sama dengan mereka. Ada damai sejahtera yang luar biasa dilimpahkan kepada mereka, sehingga mereka justru dikatakan pada ayat yang ke-9, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa secara fisik Yesus dapat disentuh kembali, sekalipun dia sudah atau telah mengalami yang namanya kematian. Namun pada saat dia bangkit, saudaraku, tubuh jasmaninya dapat disentuh seperti pada saat dia belum mengalami kematian. Nah, saudara-saudara, hal ini juga yang membuat para perempuan-perempuan ini tidak takut untuk mendekati Yesus. Sebab Yesus menguatkan mereka untuk tidak takut. Justru mereka mendapat dari Yesus supaya mereka menyampaikan berita, mandat untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Itu ayat yang ke-10 berkata demikian, katakanlah kepada saudara, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Roma pasal 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, jangan kita takut dengan kematian tubuh yang fana ini. Karena Yesus telah mengalahkan kematian atau maut itu. Kalau kita sudah menerima dan memiliki Yesus dalam hidup kita saat ini, apalagi yang harus kita takutkan dari yang namanya kematian, saudara? Ingatlah,
Orang yang sudah memiliki Yesus berarti juga dia memiliki hidup yang kekal. Peristiwa Paskah di mana Yesus bangkit dari antara orang mati memberikan pengharapan bagi kita agar kita tidak lagi merasa takut dengan kematian. Kematian jasmani justru akan mempertemukan kita dengan Yesus selama-lamanya di surga. Amin, puji Tuhan. Nah, Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi setiap orang percaya kepadanya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Dan kapanpun Bapak Ibu Saudaraku, kematian itu menjemput kita, kita sudah siap bersama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Raya Paskah bagi seluruh sidang jemaat sekalian. Kiranya kita boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini yang memberikan kepada kita kekuatan bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan baru bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.